Kemudian yang kelima, adanya efek toksis atau toksik. Setiap obat dalam dosis yang cukup tinggi itu dapat menunjukkan adanya efek toksik. Secara umum, hebatnya reaksi toksis itu berhubungan langsung dengan tingginya dosis. Dengan mengurangi dosis, efek dapat dikurangi juga. Salah satu efek toksis yang terkenal yaitu adalah efek teratogen, yaitu obat yang pada dosis terapeutik untuk ibu hamil itu mengakibatkan cacat pada janin. Yang terkenal itu adalah kasus thalidomid. Nah, kemudian dengan adanya SK Menkes RI nomor 682 yang berlaku sejak 1 Januari 1963, maka obat-obatan yang mengandung thalidomid, meglisin, dan fenmotrazin itu dilarang penggunaannya di Indonesia. Nah, kemudian yang keenam itu adanya toleransi, habituasi, dan adiksi. Yang dimaksud dengan toleransi di sini yaitu adalah peristiwa di mana dosis obat harus dinaikkan terus-menerus untuk mencapai efek terapeutik yang sama. Adapun macam-macam toleransi, yaitu yang pertama ada toleransi primer atau bawaan. Terdapat pada sebagian orang dan binatang tertentu. Misalnya, kelinci sangat toleran untuk atropin. Yang kedua ada toleransi sekunder yang bisa timbul setelah menggunakan suatu obat selama beberapa waktu. Organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut. Hal ini disebut habituasi atau kebiasaan. Yang ketiga ada toleransi silang, yaitu dapat terjadi antara zat-zat dengan struktur kimia serupa seperti fenobarbital dan butobarbital, atau kadang-kadang antara zat-zat yang berlainan seperti contohnya alkohol dan barbital. Yang keempat itu ada tachyphylaxis, yaitu toleransi yang timbul dengan pesat sekali bila obat diulangi dalam waktu yang singkat. Kemudian yang dimaksud dengan habituasi atau kebiasaan itu adalah kebiasaan dalam mengkonsumsi suatu obat. Habituasi dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu dengan induksi enzim, reseptor sekunder, dan penghambatan resorpsi. Dengan meningkatkan dosis obat terus-menerus, pasien dapat menderita keracunan karena efek sampingnya menjadi lebih kuat. Habituasi dapat diatasi dengan menghentikan pemberian obat dan pada umumnya tidak menimbulkan gejala-gejala penghentian seperti halnya pada adiksi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan adiksi atau ketagihan itu berbeda dengan habituasi dalam dua hal, yaitu adanya ketergantungan jasmaniah dan rohaniah, dan bila pengobatan dihentikan dapat menimbulkan efek hebat secara fisik dan mental. Yang ketujuh adanya resistensi bakteri, yaitu suatu keadaan di mana bakteri telah menjadi kebal terhadap obat karena memiliki daya tahan yang lebih kuat. Resistensi dapat dihindari dengan menggunakan dosis obat yang lebih tinggi dibanding dengan dosis minimal dalam waktu pendek dan menggunakan kombinasi dari dua macam obat atau lebih. Kemudian yang kedelapan ada dosis. Dosis yang diberikan pada pasien untuk menghasilkan efek yang diinginkan itu tergantung dari banyak faktor. Antara lain ada faktor usia dan berat badan. Takaran pemakaian suatu obat itu umumnya tercantum dalam setiap farmakope. Sebenarnya yang umum dipakai itu adalah dosis pemakaian atau usual dose atau dosis lazim. Nah, pada anak-anak kecil, terutama bayi yang baru lahir, itu menunjukkan kepekaan yang lebih besar terhadap obat karena fungsi hati, ginjal,
serta enzim-enzimnya belum lengkap perkembangannya. Nah, demikian pula untuk orang tua yang usianya di atas 65 tahun.